Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Feby Suka Mengabdi, channel penebar kebaikan dalam program Sarjana Ngebut. Nah, setelah kemarin kita membahas terkait dengan langkah demi langkah supaya skripsi bisa selesai dalam jangka waktu 2 bulan. Pada video kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan detail dari time schedule-nya. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan selama waktu 2 bulan tersebut. Oke, maka dari itu marilah kita simak video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga share video ini dan juga tonton sampai selesai. Oke, check it out. Subscribe ya. Oke teman-teman semuanya, ya pada topik kedua kali ini kita membahas tentang skripsi kelar dalam 2 bulan ya, terkait dengan penjelasan time schedule dalam pengerjaan script suite ya. Oke. Dan Anda berada dalam acara Sarjana Ngebut ya. Nah, hari ini kita nanti akan membahas secara detail time schedule-nya. Oke, kita buka ya time schedule-nya. Nah, mungkin kemarin Anda sudah download kan terkait dengan topiknya ini. Nah, pada video kali ini di sini saya akan mencoba menjelaskan time schedule ini. Ya, untuk di time schedule ini nanti kita akan membahas terkait dengan tabel time schedule penelitian skripsi. Nah, ini saya desainnya itu untuk penelitian kuantitatif dengan data primer. Nah, ketika nanti penelitiannya kualitatif atau ada juga penelitian kuantitatif dengan datanya sekunder, mungkin nanti bisa disesuaikan. Ya, mungkin untuk bagaimana time schedule-nya yang secara detail mungkin nanti saya coba untuk usahakan untuk membuatnya juga ya. Nanti bisa kita share ya. Nah, sempat kita singgung sedikit ya kemarin untuk poin pertama ya, pekerjaan pertama itu adalah terkait dengan mencari topik penelitian. Nah, jadi ada beberapa pekerjaan yang Anda lakukan dalam 2 minggu pertama ya. Ini supaya Anda bisa selesai dalam jangka waktu 2 bulan. Yang pertama, langsung saja cari minimal 5 artikel atau jurnal dan juga skripsi yang dijadikan acuan penelitian Anda. Jadi 5 artikel jurnal ini dan skripsinya itu harus konsisten ya, harus nyambung gitu, variabel-variabelnya, teorinya gitu. Ini harus saling terkait, jangan sampai acak-acakan gitu. Nah, kemudian lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Nah, jadi Anda boleh kok gitu melakukan duplikasi, replikasi gitu kan, tapi nanti ada berbedanya gitu, paling nggak minimal pada objek penelitiannya. Nah, dalam mencari artikel jurnal tadi gitu, Anda harus sudah fokus pada topik yang Anda sukai dan sesuai dengan jurusan Anda gitu. Kalau Anda nggak suka ya nanti ngerjainnya aras-arasen istilahnya gitu ya, jadi nanti ngerjainnya nggak semangat gitu. Dan kalau nggak sesuai dengan jurusan Anda, sudah pasti sebagus apapun itu ide penelitian Anda pasti akan ditolak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan jurusan. Oke? Misalkan Anda jurusannya marketing gitu, tapi topik penelitian Anda tentang misalkan tentang keuangan gitu, finance gitu, atau yang lebih parah misalkan jauh gitu tentang tentang kedokteran gitu. Nah, itu nanti juga kemungkinan akan ditolak begitu. Nah, terus kemudian setelah Anda mencari ini tadi, itu Anda harus tahu juga gitu, cari fenomenanya gitu. Isu apa sih yang sedang hits istilahnya begitu ya. Isunya itu harus berdasarkan sumber resmi dan ada datanya gitu. Kalau misalnya nggak ada fenomenanya, nggak menarik gitu, terus nanti akan ditanya apa sih bagusnya penelitian ini begitu.
Kalau misalkan fenomenanya sudah jelas gitu, misalkan cari fenomena, ini cuplikan saja ya, karena di sini nanti akan bahas tentang pekerjaannya saja gitu. Kalau untuk detail cari fenomena yang baik, strateginya seperti apa gitu kan, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya yang khusus membahas tentang bagaimana cara mencari fenomena yang baik. Tapi misalkan gini, sekarang kan isunya sedang banyak tentang COVID-19 begitu. Nah, ketika Anda saya misalkan gitu melakukan penelitiannya terkait dengan bagaimana sih gitu dampak sistemik perbankan misalkan ketika terjadi COVID-19 pandemic. Nah, itu adalah isu gitu kan, fenomena gitu. Nanti kita cari data gitu. Nanti saya akan bandingkan gitu 3 tahun ke belakang gitu kan sama tahun ini. Oh, ternyata ada perbedaan. Nah, maka dari itu penelitian saya kuat untuk akhirnya dilakukan gitu kan. Oke, ini nggak susah-susah amat kok gitu ya kan. Yang penting teman-teman cari berita yang hits pada bidang Anda gitu, terus kemudian Anda cari beritanya gitu, terus kemudian Anda cari datanya itu kadang ada yang sudah disampaikan di website resmi pemerintahan gitu kan, atau misalnya di organisasi gitu, atau kadang di berita gitu juga kadang sudah ada datanya gitu. Nah, terus kemudian pekerjaan selanjutnya, rajin-rajinlah konsultasi gitu. Pastikan Anda sudah mempersiapkan ide penelitian Anda sebelum Anda melakukan konsultasi gitu. Buat 1 lembar executive summary gitu. Dan juga bawa artikel-artikel acuan Anda ketika bimbingan. Ini adalah salah satu tipsnya. Jadi ketika Anda datang bimbingan ya ke dosen pembimbing itu sudah punya ide gitu. Jadi sehingga ketika Anda ditanya itu mau meneliti apa gitu, Anda sudah buat nih, nanti dibaca gitu kan. Terus kemudian ini sumbernya dari mana, Anda bawakan artikel acuannya. Oke kan? Ya, terus selanjutnya pastikan topik Anda sesuai dengan minat riset dosen pembimbing. Oke, Anda bisa mencari nih di Google Scholar nama dosen Anda gitu. Kenapa? Karena ini akan mempercepat penyelesaian skripsi Anda. Seperti kita singgung sebelumnya ya, di video selanjutnya ada si Bambang dan si Dul tadi kan. Nah, kalau yang belum nonton silahkan tonton dulu video selanjutnya, video sebelumnya gitu, supaya ini nyambung soalnya begitu. Oke. Nah, terus kemudian siapkan opsi topik kedua seandainya judul Anda ditolak. Jadi Anda nggak perlu janjian di waktu yang lain gitu. Ini akan lebih menghemat waktu gitu. Kalau misalnya ditolak, oh ya udah Pak, saya pikirkan dulu judul yang lain. Ntar Anda balik lagi. Nanti janjian lagi berapa hari kemudian. Itu memakan waktu. Jadi seandainya opsi A itu ditolak, Anda langsung siapkan opsi B, Pak. Bagaimana kalau ini, Pak? Gitu. Kalau misalkan ini masih kurang juga gitu. Kemudian oke, Pak, opsi ketiga gitu misalkan. Kayak gini gimana, Pak? Gitu. Kalau misalkan masih belum juga gitu. Anda langsung gitu nanya gitu, opsi kedua, ketiga ini ditolak, langsung minta saran dari dosen pembimbing. Pak, kira-kira boleh diberikan masukan, ya kan? Kira-kira bagaimana nih Pak, gitu, yang baik kayak gimana gitu. Atau mungkin Anda bisa menanyakan gitu. Ketika tadi kan Anda sudah tahu kan, ya kan, untuk minat riset dosen pembimbing Anda tadi, penelitiannya sebelumnya tentang apa gitu, Anda bisa nanyakan gitu, supaya mungkin ada bagian dari penelitian beliau yang belum dilakukan, mungkin bisa disampaikan dengan Anda. Kalau saya senang nih ketemu mahasiswa yang kayak gini, oke, berarti kita nanti sejalan penelitian. Oke, kenapa? Karena nanti bisa dijadikan bahan untuk publikasi juga, untuk riset bersama gitu. Kenapa? Karena ini sesuai dengan peminatan dosen tersebut. Nah, seandainya dosen pembimbing Anda masih mengajar di kelas, jadi usahakan menemui setelah perkuliahan, ya. Tapi maksudnya gini, jangan menemui langsung, Pak, saya mau bimbingan, bukan begitu, ya. Kenapa? Karena dosen itu terkadang waktunya itu bertabrakan dan nyambung gitu loh. Jadwal ini langsung nyambung lagi gitu. Jadi hanya keluar 10 menit atau 5 menit langsung masuk kelas lagi, atau ada rapat lagi gitu. Jadi Anda tanya dulu, Pak, ada waktu luang tidak Pak gitu misalkan. Saya mau bertanya nih sebentar gitu. Kalau misalkan dosen itu sedang slow, biasanya oke, sekarang aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya tergantung karakternya. Nanti Anda bisa lebih memahami sendiri gitu ya untuk situasi dan kondisinya. Nah, seandainya ya dosen Anda yang membimbing Anda tadi itu nggak cuman ngajar saja, tapi pas kebetulan pengajar metopen, ya ini manfaatkan waktu Anda di kelas sekalian untuk bimbingan gitu. Apalagi yang sekalian juga dosen seminar
pemasaran, kalau di bidang manajemen pemasaran gitu misalkan. Nah itu nanti langsung tanyakan saja, itu akan lebih intens, dan biasanya yang pembimbingnya dosen-dosen Metopen atau dosen seminar ini mahasiswanya mempunyai opsi untuk bisa lebih cepat selesai dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah itu adalah pekerjaan yang perlu dilakukan ketika tahap pengajuan judul tadi. Nah, kemudian untuk bab 1 di pendahuluan, nah nanti kita akan bahas beberapa nih di latar belakang masalah gitu. Pekerjaan apa yang harus Anda lakukan gitu. Nah, ini saya buat di minggu 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena bisa sambil nyicil ya. Jadi ketika ngajuin judul tadi gitu nggak cuman nunggu di situ saja, tapi bisa sambil nyicil gitu. Pak, tapi kalau nanti ditolak bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan Anda sudah mengajukan gitu dan Anda sudah mempersiapkan dengan matang gitu, kemungkinan untuk ditolaknya itu minim gitu. Biasanya pengalaman untuk mahasiswa saya gitu, ketika itu ditolak itu kelihatan ini masih gelambiar gitu loh, masih kemana-mana, nggak jelas maunya apa gitu kan, atau mungkin ini nggak pas sesuai dengan prodinya gitu. Nah itu yang mengakibatkan ditolak. Kalau sudah matang gitu, saya yakin insya Allah diterima kok gitu ya. Nah terus kemudian begini. Untuk pekerjaan pertama, jadi di latar belakang masalah ini uraikan tentang peta permasalahan yang akan diteliti ya. Jadi diawali dengan fenomena tadi berupa fakta dan didukung oleh data gitu kan. Nah terus kemudian poin yang kedua itu harus ada urgensinya gitu, dimana urgensi ini menjelaskan terkait dengan mengapa topik tersebut itu penting untuk diteliti gitu. Anda bisa lihat nih berdasarkan teori dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu sampaikan apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan apa bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yaitu sampai akhirnya muncul sebuah celah penelitian ya, atau riset gap gitu. Dan juga di sini Anda sampaikan bahwa kontribusi dalam penelitian ini adalah mengisi gap sebelumnya begitu. Nah, kalau ini isinya sudah ada ini gitu, saya yakin udah cukup matang nih bab satunya nih gitu. Kenapa? Karena bab 1 ini adalah ruh atau inti dari penelitian gitu. Jadi, ini adalah bagian tersulit kalau menurut saya. Ya, jika bagian ini sudah matang, maka langkah selanjutnya itu akan mulus gitu, kayak jalan tol gitu ya. Ya meskipun ada hambatan wajar lah ya, namanya juga hidup gitu. Kalau nggak mau ada hambatan ya nggak usah hidup gitu. Nah, berbeda ya kan? Kalau sebaliknya gitu, kalau di bab 1 ini masih belum matang ya, biasanya bab selanjutnya itu masih ya bingung juga gitu. Jadi pastikan ya matangin dulu nih bab 1 nih. Maka di sini kita buat 3 minggu untuk mematangkan ya kan. Nah, terus kemudian pastikan cek and recheck proposal Anda sebelum bimbingan ya. Kurangilah masalah-masalah teknis kayak typo ya, penomoran subbab yang masih acak-acakan, paragrafnya molor modot gitu ya. Jadi nggak rata, nggak rapi gitu. Kemudian fontnya ada yang kecil, ada yang besar ya, ada yang Times New Roman, ada yang Arial, ada Calibri, campur-campur gitu ya. Nah, ini bikin kesel nih gitu kan pembimbing itu. Kenapa? Karena ini juga membuat fokus pembimbing itu bergeser gitu loh ya. Jadi ini akan memperlama proses bimbingan Anda gitu. Kenapa? Karena dosbingnya itu nggak fokusnya pada konteks penelitian saja gitu, tapi ribet ngurus-ngurusin hal-hal teknis kayak tadi. Nah, inilah yang perlu Anda pastikan kembali setelah jadi cek recheck, baca dulu gitu. Oke? Dan yang paling penting nih, hindari kopas atau plagiarisme ya. Ini sesuatu hal yang istilahnya dosa besar ya kalau dalam hal penelitian itu. Ya, jangan sampai Anda lakukan gitu. Nah, terus kemudian pada rumusan masalah Anda cari rumusan masalahnya ya. Biasanya ada format yang berupa pernyataan, ada yang berupa pertanyaan. Nah, ini tergantung pedoman kampus masing-masing ya. Silahkan nanti diikuti. Ya, Anda juga perlu mempelajari format skripsi di kampus Anda dan lihat contoh-contoh punya kakak kelas yang sudah selesai. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini itu menjawab dari rumusan masalah tadi ya. Jadi, antara rumusan masalah, tujuan, dan manfaat ini
harus konsisten ya. Kalau nggak konsisten, saya yakin nanti akan dibalikin ya, suruh dirubah lagi gitu. Masa rumusan masalahnya apa, tujuannya apa gitu kan, manfaatnya apa lagi gitu, nggak nyambung lagi gitu, pasti dibalikin. Jadi pastikan jangan comot-comot gitu loh. Jadi seringkali mahasiswa itu comot-comot, ngambil sana, ngambil sini, ngambil gitu kan. Nah, sehingga ininya jadi nggak konsisten gitu. Oke, jadi cari yang bagus, terus kemudian ATM, amati, tiru, modifikasi gitu, sesuaikan dengan konsep Anda. Nah, kemudian sistematika pembahasan. Nah, bagian ini itu sudah ada formatnya di kampus masing-masing ya, silahkan. Nah, sampai di sini itu di minggu 1, 2, ketiga itu harus sudah kelar. Oke, kalau Anda mau selesai dalam waktu 2 bulan saja. Nah, setelah itu kita bahas ke landasan teori. Oke, di landasan teori ini, ya, kadang di kampus yang berbeda itu penamaannya berbeda-beda, tapi maknanya itu sama. Oke, terkait dengan teori. Nah, di sini bagian pertama terkait dengan teori yang relevan dengan topik pembahasan. Nah, teori itu dapat dibangun dari teori yang sudah mapan, ya, atau grand teori, ya. Atau juga dari dan juga atau gitu, dan atau penelitian terdahulu gitu. Jadi ada grand teorinya itu akan semakin kuat ya dibanding hanya penelitian terdahulu saja. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya-tanya nih, grand teori itu seperti apa sih gitu ya. Nanti akan kita bahas satu sesi khusus untuk membahas tentang grand teori. Oke, nah setelah itu seandainya Anda tidak menemukan teori yang pas dari bidang studi Anda gitu, Anda boleh kok mengadopsi dari bidang studi yang lain gitu, yang penting relevan gitu. Nah, misalkan nih, saya tidak menemukan teori penelitian saya dari studi manajemen pemasaran gitu. Maka saya dapat mengambilnya dari teori-teori psikologi, ilmu komunikasi ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian topik selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini pekerjaan yang harus Anda lakukan ya, ketika membangun hipotesis itu harus dibangun ya dengan argumen ya, argumen Anda yang dibangun di hipotesis ini itu dari teori dan juga logika dan juga penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, caranya gimana gitu? Jadi sebelum penyajian hipotesis gitu, Anda berikan penjelasan dulu ya, minimal 1 paragraf yang berisi ringkasan dari teori yang digunakan. Ya, berikut argumen yang menyertainya. Ya, sehingga jelas keterkaitan antara variabel yang diuji gitu ya. Terus kemudian dalam membangun hipotesis itu paling tidak ada 1 teori ya, awal dari teori dulu, kemudian didukung 3 penelitian terdahulu, kemudian statement secara logika itu seperti apa gitu. Maka dari itu hipotesis yang dibangun, yang diajukan adalah berikut misalkan. Oke. Nah, ini bisa Anda lakukan di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Oke, nah ini masih nyambung nih gitu ya. Dari pengembangan hipotesis kita masuk ke model penelitian atau kerangka berpikir ya. Jadi silakan nanti membuat gambar ya. Gambar ini yang meringkas penurunan hipotesis tadi gitu. Jadi hipotesis dibuat dalam bentuk gambar terkait dengan hubungan antar variabel yang diuji. Apakah pengaruh atau hubungan atau lainnya gitu kan, apa mediasi, moderasi, dan seterusnya. Anda bisa mengikuti lah ya penelitian terdahulu yang menjadi acuan Anda. Kemudian ini yang paling penting, pastikan antara hipotesis dan kerangka penelitian ini konsisten ya. Seringkali mahasiswa ini mempunyai masalah itu dengan kekonsistenan gitu. Oke, Anda pastikan konsisten. Ketika di hipotesisnya tadi ya, itu direksional gitu ya. Misalkan berpengaruh positif. Nah, itu tetap di sini nanti gambarnya positif gitu. Oke, kalau di sini X1 terhadap Y gitu misalkan ya, berarti panahnya dari X1 ke Y, jangan sampai kebalik gitu. Oke, nah sehingga di sini itu nanti harus konsisten. Kalau nggak konsisten nanti akan suruh revisi, balik lagi gitu kan, nambah kerjaan lagi. Nah, setelah kita fokus di sini ya kan sampai bab 1, bab 2 gitu kan di minggu kedua, 3, 4, terus kemudian di sini bab ketiga ya, itu menurut saya nggak begitu susah nih bab ketiga gitu. Apalagi skripsi kan paling metodenya seperti itu saja gitu kan, nggak sampai bermacam-macam yang rumit gitu kayak tesis atau disertasi misalkan. Oke, nah
di bab ketiga ini Anda bisa melihat penelitian-penelitian sebelumnya, skripsi-skripsi sebelumnya, biasanya nggak jauh beda gitu. Yang pasti, dalam penjelasan tentang jenis penelitian ini, Anda harus menyampaikan terkait dengan jenis penelitian yang Anda ajukan gitu. Misalkan apakah penelitian ini bersifat deskriptif gitu, atau eksploratory atau explanatory gitu kan. Itu sampaikan. Nah, setelah itu Anda sampaikan terkait dengan data dan teknik pemerolehannya gitu. Ya, sampaikan informasi terkait dengan penentuan populasinya siapa, sampelnya berapa gitu kan, pakai metode apa gitu. Ya, ini tuh untuk yang primer ya, ataupun sekunder juga kan bisa nanti kan gitu. Nah, terus kemudian pastikan bahwa data yang Anda cari itu bisa dijangkau. Jangan sampai mempersulit diri Anda sendiri gitu. Ya, jangan sampai mempersulit diri Anda sendiri sehingga ini nggak selesai gitu. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Kalau nggak selesai, nggak baik gitu. Oke, nah kemudian pastikan untuk variabel penelitiannya itu dijelaskan definisi operasional dan pengukuran variabel atau konstruknya. Oke, nanti di sini ada formatnya juga, Anda tinggal mengikuti ya. Dan pastikan bahwa definisi operasional yang Anda buat itu harus konsisten dengan variabel yang Anda ajukan, ya, definisinya, kemudian indikator-indikatornya yang Anda sampaikan juga di bab 1 tadi di latar belakang dan juga di bab 2 terkait dengan teorinya, ya. Dan juga nanti harus konsisten pula dengan kuesioner yang Anda sebarkan, gitu. Ya, jadi pastikan konsisten, nyambung gitu. Misalnya ada 4 itu A, B, C, D. Ya, berarti nanti indikatornya 4 A, B, C, D. Terus kemudian kuesioner. Kuesioner juga pertanyaannya terkait dengan A, B, C, D gitu. Ya, untuk indikator A ada di pertanyaan 1 dan 2, B di 3 dan 4 dan seterusnya gitu. Ya, jadi harus konsisten. Kalau nggak konsisten nanti balik lagi, saya yakin itu. Oke. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya adalah metode pengujian hipotesis. Nah, ini Anda sampaikan gitu. Alat analisis statistik apa yang akan Anda gunakan nanti gitu. Anda harus tahu nih asumsi-asumsinya. Kenapa harus menggunakan alat statistik? Misalkan SPS menggunakan regresi gitu misalkan ya. Aplikasinya SPSS gitu, atau misalkan ada path analysis gitu menggunakan PLS misalkan. Nah, Anda harus menjelaskan itu gitu. Ya. Selain itu juga jelaskan kriteria penyimpulan dari hipotesis dari pengujian data. Ingat, jangan buat kuesioner sendiri ya. Kenapa? Karena kapasitas S1 itu belum untuk membuat instrumen gitu. Jadi ada tahapannya yang rumit gitu. Kenapa? Bukan berarti hebat gitu. Kalau mahasiswa S1 itu ketika datang ke dosen pembimbingnya gitu, kuesioner dari mana? Saya bikin sendiri, Pak gitu. Oke, kalau saya jadi pembimbingnya, saya nggak bahagia gitu, malah saya khawatir, waduh, gawat ini gitu kan, datanya kayak apa nanti, ya kan? Kenapa? Karena nanti ada pengujiannya, begitu loh, ada tahap-tahapannya, gitu. Nanti akan tidak sesimpel hanya bikin pertanyaan saja, gitu. Jadi jangan sampai ketika misalnya bikin nanti ketika diuji validitas, reliabilitas, hasilnya kacau, gitu, ya kan? Ya, jadi Anda cari dari penelitian kuesioner terdahulu ya yang sesuai dengan topik skripsi Anda. Oke, kemudian disesuaikan gitu ya. Misalkan ya kayak tadi saya ngomong tentang banking gitu. Yang penelitian sebelumnya itu di misalnya bank konvensional, sekarang saya mau jadikan di bank syariah gitu. Ya. Oke, jadi ini merubahnya nggak begitu jauh gitu. Oke, atau misalnya di industri jasa lainnya gitu, misalnya di asuransi gitu, bagaimana kalau ditetapkan di fintech misalkan, itu kan nggak jauh-jauh banget gitu, itu masih memungkinkan. Nah, kemudian pastikan bahwa kuesioner Anda ini sudah Anda konsultasikan dengan pembimbing sebelum disebarkan, oke, supaya dicek dulu. Nah, dan ketika memang sudah di ACC oleh dosen pembimbing gitu, pastikan Anda itu sudah membuat Google Form-nya dulu gitu, atau formulirnya dulu gitu, ketika Anda nanti menyebarkannya via online. Jadi ketika nanti pas sempro itu Anda bisa menampilkan, dan ketika di ACC sudah bisa langsung siap begitu. Oke, nah tahap ini ya ketika sudah selesai Anda langsung ya persiapkan proposal penelitian Anda. Oke, sebelum Anda mengajukan ujian ya, seminar proposal begitu.
ya, sehingga ketika Anda mengajukan proposal nanti itu kalau memang benar-benar sudah matang ya, sudah selesai, itu Anda rapikan gitu, benar-benar rapi, saya yakin itu akan nanti di ACC oleh pembimbing. Seandainya ada revisi ya paling minor gitu. Kalau revisinya mayor ya berarti di situ saya lihat Anda mungkin masih belum kuat gitu, belum benar-benar siap gitu. Ya kalau sudah disiapkan dengan matang, insya Allah ada revisi-revisi ya paling minor lah gitu. Dan pastikan ya pada tahap minggu-minggu sebelumnya tadi, ada kan 4 minggu tadi ya, di 4 minggu itu tadi Anda sudah menyicil gitu loh syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan Sempro gitu. Ya jangan sampai di ACC gitu baru Anda bingung nyiapin syarat, nambah waktu lagi lebih lama nanti, jadi nggak jadi 2 bulan selesai gitu. Nah sebenarnya pada tahap ini itu nggak bisa ditentukan ya ketika nunggu ini tadi ya berapa jangka waktunya gitu. Barangkali dosen Anda sedang sibuk gitu, sedang ikut training di luar kota gitu, atau sedang ikut short course di luar negeri gitu kan. Nah itu nanti di sini akan menjadi lebih lama gitu. Tapi di sini saya anggap kita membutuhkan waktu 1 minggu lah ya untuk seminar proposal ini, menunggu sambil mendaftar dan seterusnya. Oke. Nah setelah Anda melakukan seminar proposal ya, di sini nanti jangan lupa untuk mempersiapkan terlebih dahulu gitu terkait dengan kuesioner tadi kan sudah ya. Nah berarti ketika Anda misalkan nanti lokasinya penelitiannya itu ada di perusahaan atau instansi ya, jadi di sebelum-sebelumnya Anda itu sudah mengajukan surat penelitian dulu gitu, minta surat izin penelitian, boleh nggak izin penelitian di sana gitu. Jadi ketika Anda menentukan judul, tadi Anda sudah mendapatkan izin dari perusahaan tersebut. Oke. Namun apabila objeknya adalah masyarakat umum atau konsumen ya, itu nggak perlu izin ke instansi atau perusahaan yang jadi topik tadi gitu. Jadi Anda bisa langsung eksekusi secepatnya gitu. Sempro lolos ACC, boleh nyebar kuesioner, langsung laksanakan gitu secepat mungkin gitu. Kenapa? Supaya bisa cepat selesai. Nah, kemudian ketika data sudah Anda collect ya, nah jadi sambil nunggu data, sambil collecting gitu, Anda jangan berdiam diri saja gitu, tapi nyicil ya dari syarat-syarat sebelumnya gitu kan, di halaman cover ya kan, terus kemudian daftar isi dan lain sebagainya Anda persiapkan, kata pengantar ya kan, yang Anda ucapkan terima kasih kepada A, B, C ya, pada gengnya ya, pada mantannya ya, kemudian ada pada pacarnya yang nanti nggak jadi lah misalkan ya. Kenapa itu sering ya soalnya gitu kan ya, di situ tulis terima kasih kepada Bebek cantikku gitu kan, yang memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi peneliti ya gitu, dan akhirnya nanti nggak jadi gitu ya, yo nggak apa-apa gitu kan, namanya juga darah muda gitu kan. Nah, tapi begitu. Oke. Nah, kemudian dalam mengolah data itu Anda perlu teliti dan sabar. Jadi jangan langsung menyerah. Oke. Jangan langsung menyerah. Kenapa? Karena memang kadang perlakuan data itu ada yang spesial ya, ada yang langsung jadi gitu. Jadi rajin-rajinlah lihat tutorial ya, atau bertanya pada teman, pada dosen pembimbing atau pengajar praktikum, atau mengikuti video ini ya. Ketika ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar nantinya. Oke, nah kemudian penyajian hasil penelitian itu berupa teks, tabel, gambar, grafik ya, berikan penjelasannya secara mendalam gitu. Jadi jangan hanya cuman sekedar format saja, jadi angkanya segini-segini gitu, enggak gitu. Jadi Anda harus sampaikan penjelasan dari data itu bisa diambil kesimpulan apa. Namun akan tapi formatnya itu mengikuti kampus masing-masing. Oke. Anda bisa melihat buku pedoman ya, atau kemudian bisa melihat skripsinya kakak kelas, tapi pastikan ya nilainya bagus dan dosen pembimbingnya yang sama gitu. Kenapa? Karena biasanya dosen satu dengan dosen yang lain memiliki taste yang berbeda-beda. Nah, terus kemudian pembahasan ya di sini lebih memberikan makna yang lebih dalam ya atas hasil data penelitian tadi.
Jadi uraikan ya pembahasan itu berdasarkan penafsiran dari penelitian yang mendukung gitu, atau misalnya yang berbeda gitu, atau yang bertentangan gitu kan dengan hasil penelitian sebelumnya, supaya diskusinya itu menjadi menarik. Nah, jangan lupa gunakan teori ya atas dasar penurunan hipotesis tadi untuk memperkuat penelitian Anda. Nah, kemudian dalam pembahasan perlu dikemukakan tentang alasan atau justifikasi terhadap hasil penelitian itu. Kenapa kok hasilnya begitu, gitu kan? Oke, jadi kadang kan ada mahasiswa yang menyampaikan penelitian ini berupa penelitian kuantitatif gitu, tapi di situ ada metodenya gitu, kok melakukan interview, padahal interview itu kualitatif gitu. Nah, jadi ini tipsnya, Anda jangan bilang bahwa ini hanya penelitian kuantitatif. Enggak, kenapa? Karena ada kualitatifnya gitu. Terus jangan pula Anda juga menyampaikan bahwa ini adalah menggunakan mixed method gitu. Oke, mixed method itu perlu hal yang justifikasi yang lebih rigid gitu. Kenapa harus memenuhi asumsi kuantitatif dan memenuhi asumsi kualitatif gitu. Tapi kalau misalnya basicnya kuantitatif, Pak, kuesioner gitu, tapi ada interviewnya, maka Anda bisa menyampaikan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didukung data kualitatif ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa Anda lakukan di 4 minggu ya, setelah sempro langsung kebut terus gitu ya, semangat ngerjainnya terus gitu. Nah, dan yang ketujuh ini adalah bab 5 penutup, yaitu simpulan, implikasi, dan saran. Mungkin ada yang bilang simpulan, ada yang bilang kesimpulan, nggak apa-apa, sama saja gitu ya, disimpulkan hipotesisnya. Nanti ini terkait dengan implikasi secara teoritis ya, praktiknya atau kebijakan yang diusulkan ya dari hasil penelitiannya tersebut. Kemudian ini nanti bisa mengikuti skripsi kakak tingkat ya. Mungkin Anda bisa melihatnya bagaimana cara menuliskan kesimpulan ya, bagaimana cara menuliskan implikasi. Tapi pastikan ya skripsinya bagus, jadi nggak asal gitu ya, supaya nanti juga Anda mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah, setelah jadi bagian akhir dan finishing, rapikan ya. Apa yang dirapikan? Mulai dari cover ya sampai dengan bagian akhir skripsi, sampai lampiran-lampiran, rapikan ya. Jangan acak-adut gitu. Pasti nanti dibalikin kalau acak-acakan gitu ya. Ketika Anda sudah siap gitu, Anda pastikan ya ketika masa-masa tadi Anda juga sambil nyicil gitu kan. Nah, pastikan halaman-halaman pendukung juga itu dibuat sudah sesuai dengan format dan cek tanggalnya juga, jangan sampai salah tanggal. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ya, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya, seperti Mendeley atau Zotero. Oke, nanti akan disampaikan juga tutorial dalam menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Karena menggunakan aplikasi ini tentunya akan lebih menghemat waktu ya, dan juga nanti akan lebih rapi begitu ya teman-teman ya. Nah, lampiran-lampiran jangan lupa untuk disertakan. Nah, pastikan selalu cek dan recheck ya dengan cara membaca secara teliti dan detail ketika sudah selesai gitu. Kenapa? Supaya tidak jadi revisian gitu kan. Anda harus sudah siap gitu. Nah, kemudian selalu diskusikan dengan dosen pembimbing terkait proses dan hasil penelitian Anda. Jangan sungkan untuk bertanya gitu. Sebagai pembimbing saya lebih senang gitu, mahasiswa yang sering menampakkan diri gitu ya, daripada yang ngilang tiba-tiba kemana di telan bumi gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian persiapkan syarat-syarat sidang skripsi sebelumnya gitu ya. Jadi yang di sini tuh memang sudah siap pada tahap ini gitu. Nah, sampai di tahap terakhir. Nah, di sidang terakhir ini, sidang skripsi, di sini nanti Anda akan melakukan presentasi hasil penelitian. Nah, biasanya tahap ini tuh akan membuat Anda cukup tegang ya, dan harap-harap cemas. Anda berdoa semoga mendapatkan penguji yang baik, bukan penguji yang killer gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa, itu hal tersebut wajar kok gitu, normal kok gitu. Saya dulu juga begitu gitu. Oke, dan yang terpenting persiapkan materi presentasi Anda dengan baik, pahami hasil penelitian Anda. Oke, dan nanti belajar banyak bagaimana sih cara membaca data ini gitu, supaya dalam menyampaikan itu ketika ditanya Anda juga bisa menjawab dengan baik. Dan jangan lupa berdoa gitu kan.
Semoga mendapat penguji yang baik ya, sehingga ketika sidang Anda nggak deg-degan gitu. Kenapa? Karena kalau deg-degan nggak fokus itu malah hilang semuanya gitu. Tapi ketika Anda sedang dalam kondisi tenang, nah itu biasanya Anda bisa menampilkan ya potensi terbaik Anda gitu. Nah, pastikan ketika misalkan nanti sudah keluar nama penguji, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya kepada kakak kelas ya yang sudah lulus gitu kan, bagaimana sih karakter beliau dalam menguji gitu kan. Nah, atau Anda ikut-ikut sidang-sidang terbuka sebelumnya di kakak kelas Anda supaya Anda mengetahui gambaran apa sih yang sering ditanyakan oleh penguji Anda tadi gitu. Dan bagaimana sih karakter tiap-tiap penguji. Nah, selanjutnya selamat, Anda sudah menjadi sarjana ya, ngebut dalam waktu 2 bulan. Nah, nanti sudah terkait dengan teknisnya dan tips-tipsnya ya. Misalkan nanti saya juga akan berikan kisi-kisi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji ya pada sesi selanjutnya nanti. Nah, inilah yang kita bahas ya terkait dengan time schedule ini. Ketika nanti ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah bergabung dengan acara Sarjana Ngebut. Jangan lupa untuk subscribe ya, kemudian di like, di komen ya, kemudian di share kepada teman-teman Anda, siapa tahu mereka lebih membutuhkan daripada Anda. Oke, kalau misalkan Anda mau lulus bareng dengan geng-gengnya gitu kan ya, jadi nanti sampaikan nih, yuk teman segengku gitu kan. Oke, kita nonton nih video Sarjana Ngebut gitu supaya kita bisa ngebut bareng ya. Jadi ngebut balapan yang boleh itu balapan mengerjakan skripsi tadi ya, bukan balapan liar di jalanan. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.